Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa dulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum belajar ya sekarang silahkan buku pilihannya dibuka dulu. Sudah? Buku pilihannya sudah dibuka. Oke, kita review sedikit ya materi sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar materi terakhir yaitu ada sifat SPU. Sifat SPU. Ada yang bisa menyebutkan sifat SPU itu apa aja? Dari jadi, ada lagi? Sifat logam, asam, basa, titik darah dan titik. Oke, coba Mas apa Mbak? Mas Jawa. Mas Jawa coba esensialisasi itu apa Mas? Atau ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu Mas Dafa? Energialisasi adalah. Oke, Akifah. Untuk energialisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar sehingga terbentuk ion berwujud gas. Oke, betul. Tangan dulu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Kemarin kan udah belajar sifat. Nah, sebenarnya tahu nggak sih kenapa kita perlu belajar sifat sistem periode unsur? Kenapa? Karena apa? Karena kenapa perlu belajar sifat periode unsur? Jawablah, ayo. Ada yang bisa? Karena untuk relevansinya dengan kehidupan apa? Jadi dengan kita belajar sifat periode unsur, kita bisa tahu tuh unsur-unsur yang ada, sifat-sifat unsur yang ada di kehidupan kita gitu. Jadi contohnya gini, misalkan kita, oh iya, besok ada yang pengen jadi apoteker atau dokter deh, dokter siapa? Arlinda pengen jadi dokter. Oke, nah kalau misalkan dokter nih atau apoteker gitu, itu kan sering penelitian gitu. Nah dalam penelitian tersebut tuh ada tujuannya untuk menciptakan produk baru atau produk yang belum ditemukan sebelumnya. Jadi gunanya apa sifat-sifat sistem periode unsur? Apa? Ya, tahu kan? Iya, menghasilkan produk baru untuk membantu dalam penelitian. Namanya siapa tadi? Farah. Ya, Farah. Farah bilang untuk menciptakan produk baru, betul? Betul. Nah, dengan begitu, kenapa teknologi itu berkembang? Karena dengan kita bisa atau paham tentang sifat-sifat di SPU
belajar dengan menggunakan laboratorium, tapi nggak laboratorium kimia di sana. Udah pernah ke sana belum tapi? Udah pernah? Sudah? Sudah apa belum? Oh, kalau sendiri pernah, tapi kalau yang satu kelas itu belum. Berarti belum belajar alat-alat apa yang di kimia itu belum? Besok ya, di sini sebelum puas. Oke, sudah jalan. Itu jalan-jalan ke sana. Kita sekarang jalan-jalan di sini dulu. Oke, sekarang kita jalan-jalan menggunakan laboratorium alam atau kutu labala. Nah, hari ini kita akan ke laboratorium alam, yaitu tepatnya ada di suku Sasak. Ada yang tahu suku Sasak itu di mana ya? Lombok, betul. Lombok itu di mana? Bali. Di NTT apa NTT? Ada yang udah pernah ke sana belum? Belum. Pengen nggak? Mananya? Nggak pernah. Kenapa? Pengen kemana? Ada pengen kemana? Pengen berkunjung ke mana? Oke. Sekarang kita pergi dulu tentang atau mengenal dulu wisata budaya di suku Sasak. Kenapa sih? Gede siapa ini? Ya, sudah melihat tentang mengenal sedikit tentang suku Sasak. Ada yang bisa tahu apa keunikan dari suku Sasak? Tarinya. Atau ada yang pernah lihat tarian ini? Belum. Tarinya, terus apa lagi? Alat musiknya, betul. Alat musiknya. Mirip apa ya tadi yang gini-gini tadi? Mirip? Kalau yang di sini mirip apa? Kendang. Kendang ya, betul. Mirip kendang. Terus ada lagi? Budayanya ya, budayanya itu kayak masih itu adalah alat musik. Tadi apa ya yang namanya mirip kendang tadi? Apa? Belek. Iya, belek. Kendang apa? Namanya belek. Iya. Nah, selain belek itu juga ada alat musik lagi, yaitu namanya terumpa dan gula gending. Nggak usah lihat bapaknya ya. Lihat dulu aja. Itu apa? Terus, oh ya ini kan ada terumpang dan gula gending. Kalau dilihat sekilas, ini terbuat dari apa sih yang terumpang ini? Besi. Kalau yang ini gula gending, ininya aluminium. Ya, betul. Ini besi, ini aluminium. Nah, besi, kalian sudah kenal besi kan? Besi. Ya, kalian sudah kenal besi. Nah, kalau misal kita lihat ke dalam SPO atau unsur-unsur yang telah kalian pelajari kemarin. Besi itu unsur apa? Fe, betul. Fe. Terus kalau aluminium? Jadi, kenapa kita perlu mempelajari itu? Karena besi itu dan aluminium itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa ya besi sama aluminium itu digunakan? Kenapa nggak pakai yang lain aja? Kenapa? Ada yang tahu? Besi Al. Ya, besi Fe. Al. Kenapa? Karena apa? Karena kuat, karena tidak mudah. Ya, tidak mudah rusak. Karena awet, karena kalau besi itu
golongan apa ya? Ada yang tahu? Coba dicek Pak. 8B. 8B itu. Kalau 8B itu mudah reaktif atau sulit reaktif? Sulit. Sehingga kenapa? Kenapa diambilnya besi? Karena dia tidak mudah tidak bereaksi sehingga kuat gitu. Oke, hari ini kita mulai untuk diskusinya. Nah, untuk kelompok kemarin kita sudah melakukan tes. Jadi untuk hasilnya itu pembagian kelompoknya seperti ini. Silakan nanti berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masih ingat opsinya? Kelompok 1 di mana? Sebentar. Kelompok ada berapa? Ada 7. Kelompok 1, 2. Nanti ambil kursi satu enggak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sana. Oke, silakan. Aktivitas yang kedua. Untuk aktivitas pertama, itu silakan diskusikan masalah yang diberikan. Jadi di situ ada teks deskripsi tuh. Nah nanti coba dianalisis dari teks tersebut apa yang bisa kalian temukan. Lalu silakan menjawab permasalahan yang ada di lembar selanjutnya. Oke, untuk aktivitas kedua itu sama dengan teks deskripsi juga, tetapi ada beberapa unsur di dalamnya. Nah, di situ diberikan deskripsi mengenai salah satu unsur yang ada di SPU, tapi tidak diketahui nama unsurnya. Lalu dari teks tersebut kalian bisa menemukan nama unsur tersebut berdasarkan data yang diketahui di sana. Lalu diskusikan masalah yang diberikan di lembar selanjutnya. Dan setelah nanti katanya di dua kelompok ada LKPD A dan LKPD B. LKPD A nanti kelompok 1, 2, 3, 4. LKPD B itu kelompok 5, 6, 7. Nah, setelah aktivitas 1 dan 2 selesai, salah satu perwakilan dari kelompok yang paling cepat di antara kelompok LKPD A. LKPD A ini. Di antara 4 kelompok ini yang paling cepat mengerjakannya, nanti silakan angkat tangan untuk melakukan presentasi karena itu termasuk nilai keaktifan, gitu ya. Oke. Ya, cari kartu apa? Kartu yang isinya unsur-unsur. Yang kelompok tercepat akan mencari unsur-unsur yang telah ditemukan pada kumpulan unsur secara acak. Lalu ambil apa aja yang kalian lakukan, lalu tempelkan di SPU ini. SPU ini sekarang di lalu tempelkan di sini, lalu dipresentasikan gitu. Ini contohnya. Nanti tempelkan di sini. Nah, oke. Coba sekarang buka lembar yang paling aktif.
presentasinya dimulai dari perkenalan dulu. Perkenalan dulu namanya itu ya. Sama nomor absen. Nanti sama dia sebagai apa? Menjawab pertanyaan, menempel atau mencari. Oke? Sudah. Sudah mulai. Salam dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, mungkin perkenalan terlebih dahulu dari saya. Kesan jadi Pradana, absen 18 dari 10-8. Bagian saya adalah menampilkan unsur-unsur dalam SPU yang kosong. Saya Nasa Salis, absen 26, bagian saya mencari unsur-unsur. Saya Amanda Jessia Mahdani dengan nomor absen 4, bagian saya adalah menjelaskan aktivitas saya. Saya Zaneta Diarapani, nomor absen 36, bagian saya untuk menjelaskan aktivitas 2. Saya Nasri Amanda, absen 3, bagian saya itu menjawab pertanyaan. Saya Kanisa Rahma, nomor absen 10, bagian saya jawab pertanyaan. Oke, jadi mari kita mulai. Kita dalam bagian dari LKPDA, Chemistry Project dari kelompok 3. Oke. Bisa mungkin dijelaskan dulu dari aktivitas 1. Baik, saya akan menjelaskan aktivitas 1. Di aktivitas 1 ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, unsur apa yang ada pada teks tersebut? Teksnya yaitu jadi unsur yang ada pada alat musik, kedua alat musik ini yaitu tembaga yang dilambangkan dengan CU dan seng yang dilambangkan dengan ZN. Kedua unsur tersebut jika digabungkan membentuk kuningan. Kemudian yang kedua, bagaimana notasinya dalam SPU? Notasinya yaitu notasi CU dengan nomor atom 29 dan nomor massa 63 yaitu 6329 CU. Boleh dituliskan? Boleh. Di sana. Kemudian unsur Zn dengan nomor atom 30 dan nomor massa 65 membentuk notasi 65 30 Zn. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana konfigurasi unsur tersebut? Konfigurasi unsur 29 Cu yaitu Ar 4s2 3g9 dan 30 Zn yaitu Ar 4s2 3d10. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa material tersebut dipilih untuk membuat alat musik? Karena tahan terhadap korosi pada dasarnya tembaga termasuk dalam logam transisi yang cenderung tahan korosi karena lapisan oksida tipis sebagai alat musik tahan lama tidak mudah reaksi. Kemudian warna yang khas yaitu menarik dan mudah dipoles mencerminkan transisi elektron pada subkulit D dan menghasilkan warna yang khas. Kemudian, efisiensi dalam menghantarkan getaran suara karena memiliki elektron valensi yang stabil yaitu 3d10 dan 4s1. Oke, baik, selanjutnya dijelaskan dari aktivitas ini. Baik, saya akan menjelaskan aktivitas 2, yakni unsur pertama merupakan unsur logam tanah alkali yang berwarna keperakan dan lunak dan sangat penting untuk kesehatan tulang serta gigi makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, unsur ini banyak terdapat pada produk susu, sayuran hijau, dan ikan. Unsur ini adalah unsur kalsium dengan lambang Ca. Kemudian unsur yang kedua, ini adalah gas mulia yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah bereaksi dengan unsur lain. Unsur ini banyak digunakan dalam lampu fluoresen dan lampu sorot karena dapat menghasilkan cahaya
cahaya putih yang terang ketika dialiri listrik. Pada struktur atomnya, jumlah kulit yang dimiliki adalah 4. Unsur ini merupakan unsur kripton dengan lambang Kf. Unsur selanjutnya yaitu unsur ketiga. Ini adalah logam ringan berwarna perak mengkilap yang memiliki sifat tahan korosi dan mudah dibentuk. Unsur ini sangat melimpah di kerak bumi dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembuatan wadah makanan, peralatan dapur, dan rangka kendaraan. Dalam konfigurasi Bohr, unsur ini memiliki 3 jumlah kulit dan kulit terakhir terisi 3 elektron. Unsur ini merupakan aluminium dengan lambang Al. Unsur selanjutnya yaitu unsur keempat. Ini adalah unsur non-logam berwarna hijau kekuningan yang berbentuk gas pada suhu kamar dan memiliki bau menyengat. Unsur ini sangat reaktif terutama dengan logam dan sering digunakan sebagai disinfektan dalam minum dan kolam renang untuk membunuh bakteri serta mikroorganisme lainnya. Unsur ini memiliki jumlah elektron valensi 7 dan memiliki 3 kulit. Unsur ini merupakan klorin atau Cl. Kecenderungan 4 unsur tersebut menurut kemampuan unsur dalam menangkap 1 elektron. Unsur yang pertama. Dari dulu, ditempel, dan dijelasin. Apa aja tadi? Yang di aktivitas 2 aja. Yang di aktivitas 2. Unsur yang pertama adalah unsur K. K yakni kalsium. Memiliki konfigurasi Ar4s2. Yaitu kecenderungan untuk melepas, kemampuan menangkap elektron rendah karena elektron valensinya kurang dari sama dengan 2. Kemudian unsur yang kedua adalah Kr. Kalau yang Ca ini terletak di golongan berapa, periode berapa? Terletak di golongan 2A, periode 3. Oke. Kemudian unsur Ks, yaitu memiliki kemampuan menangkap elektron sangat rendah atau nol karena termasuk gas mulia. Letaknya di Golongan 8A, periode 4. Oke. Selanjutnya unsur Cl atau klorin dengan konfigurasi Ne, 3s2 dan 3p5. Kemampuan menangkap elektron tinggi karena untuk menstabilkan kulit B, yaitu pada golongan 3, golongan 7A dan periode 3. Unsur yang keempat yaitu Al, memiliki konfigurasi Ne, 3s2, 3p1 dengan golongan 3A dan periode 3. Oke. Kemampuan menangkap rendah karena cenderung untuk melepas. Oke. Dan Baik, berikut penjelasan terkait tugas chemistry di LKPDA. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin saran atau juga pertanyaan? ada saran atau ada pertanyaan atau mungkin ada kenalan dari kelompok Siap, izin bertanya. Nama saya adalah Dimas Aditya Prihanto dari kelas 108 absen 1 kelompok 4. Saya mau bertanya,
Apa aja terapan sistem periodik unsur dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat musik dan kenapa kamu menyebutkan itu? Terima kasih. Alasan kenapa kamu ngasih contoh penerapannya? Saya sebutkan itu, yang kami sebutkan itu ada beberapa, kan ada yang klorid, ada yang kalsium. Kalsium itu terletak dalam protein, terus ada di ikan, tadi juga sudah dijelaskan dan disebutkan, ada LKPD, terus ada juga yang di aktivitas pertama itu ada tembaga dan seng, itu kalau dicampur bisa menjadi kuningan, itu dapat menjadi bahan dasar untuk membuat alat musik. Jadi itu udah. Jadi sesuai dengan LKPD yang sudah dijelaskan bahwa memang unsur yang di awal di aktivitas 1 digunakan sebagai alat musik adat istiadat atau kebudayaan di Indonesia. Selain alat musik. Maksudnya selain alat musik. Iya, selain alat musik. Untuk apa ya? Untuk tadi terdapat pada protein, Ya. pada susu, itu juga menjadi Gimana ya? bahan yang bergizi, bahan makanan yang bergizi. Terus juga ada pada pembuatan lampu. Ya, Jadi kalau buat besi dan tembaganya itu juga berguna di pembangunan kayak gitu-gitu. Ya kan? Terus kalau kalsiumnya kan pastinya buat kebutuhan dan besi juga kayak gitu. Itu yang kalau tadi susu. Oke, makasih. 12 dari 10-8 kelompok 1 ingin menambahkan mengenai kecenderungan 4 unsur tersebut menurut kemampuan unsur dalam menangkap satu elektron, yaitu afinitas elektron dari yang terbesar ke terkecil, yaitu Cl lebih besar daripada Al, lalu Al lebih besar daripada Kr, Kr lebih besar daripada Ca. Karena semakin ke kanan afinitas elektron semakin besar dan semakin ke bawah afinitas elektron semakin kecil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih tambahan dan sarannya dari Kaila. Tadi kan di aktivitas pertama untuk 2 alat musik tersebut terbuat dari tembaga atau kuningan. Kuningan itu kan terbuat dari tembaga sama seng. Nah, apakah material untuk membuat alat musik tersebut hanya tembaga dan seng? Akankah ada unsur lain yang bisa digunakan untuk membuat alat musik tersebut? Jadi itu adalah kuningan. Kuningan sendiri itu adalah campuran antara tembaga dan seng. Jadi ada tambahan. Nomor 4 itu juga ada yaitu yang menghasilkan suara khas ketika dipukul. Logam ini dipilih karena sifatnya yang kuat dan bisa menghasilkan suara yang nyaring dan merdu. Terus juga ada kayu, yaitu dipilih yang kuat, yaitu kayu jati atau mahoni, karena dapat memperkuat resonansi suara trompa. Ya, mungkin jadi beberapa unsur dan juga bahan-bahan yang diberikan oleh para pembuat itu juga berpengaruh pada suara alat musik tersebut. Kayak gitu. Oke, bisa menjawab? Wabarakatuh. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan data yang telah kami kerjakan. Sebelum itu, kita terlebih dahulu, perkenalkan nama saya ini Dr. Rubo, absen 28. Saya menjelaskan absen 12. Saya menjelaskan aktivitas 2. Pada jawaban dari absen 16. Saya kelas Delia, absen 13 sebagai tenaga. Saya Alida Aisyah, nomor absen bertugas sebagai penjawab pertanyaan. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja langsung aktivitas 1. Di aktivitas 1 itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, unsur apa yang ada pada tekstur? Aktivitas 1 itu menjelaskan tentang alat musik blending. Unsur yang terdapat yaitu unsur aluminium. Pertanyaan kedua, bagaimana notasi SPU-nya? Notasinya lambang AL dengan nomor atom 13 dan nomor massa 27. Konfigurasi unsurnya AL sama dengan Ne 3S2 3P1. Dan terakhir, mengapa material tersebut dipilih untuk membuat alat musik? Karena aluminium memiliki karakteristik peredam getaran yang baik, tahan korosif dan memiliki bobot yang ringan. Dalam aktivitas 2 ada 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur metalloid yang keras dan berwarna abu-abu gelap dengan sifat seni pembuatan membuat
Unsur tersebut adalah timbal dengan lambang PB. Kecenderungan tiga unsur tersebut menurut kemampuan unsur melepas satu elektron yaitu Nanti semua harus kerjain. Oke, sebelum ibu tutup, ini kan jamnya sudah selesai. Jadi sebelum ibu tutup, untuk pembelajaran hari ini kira-kira kalian memberikan jempol berapa? Jempolnya ada berapa? Ya, sekarang Anda mau memberi kesimpulan dulu. Kita tadi udah mempelajari apa ya? Ya, relevansi unsur dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita lanjutkan tadi kan ada 2 CP ya, ada 2 CP berarti nanti 15 menit itu kan besok ada ulangan